Salam sehat. Evaluasi review ya, evaluasi IHSG Q2 April ya, ini sebuah perkiraan. Nah, ini perkiraan ya, diumumkan Jumat 24 April 2026. Terus diimplementasi Senin 27 April 2026. Kemudian eksekusi date di Senin 4 Mei 2026. Nah, saya asumsikan bahwa asumsi yang pertama ya, ini anggota LQ45 dipilih dari dipilih dari IDX 80 ya. Maka menurut perkiraan data yang saya punya itu saya urutkan berdasarkan liquidnya ya, jadi valuasinya rata-rata yaitu PTRO itu 662 miliar ya. Ini market cap 62 triliun ya. Kemudian BRMS 462 miliar lebih valuasinya rata-rata, sedangkan market cap-nya 120 triliun dan seterusnya. Nah, berdasarkan urutan, maka bobotnya ya pertama PTRO kemungkinan ya, BRMS, Energi, Cuan, Raja, Indi, Ratu, Wifi, Pani, Harta, Elsa, Esa dan Kija ya. Jadi semakin ke atas atau urutannya paling urutan atas itu kemungkinan masuk LQ45 lebih besar ya. Sekali lagi ini hanya perkiraan ya, berdasarkan pengalaman yang saya punya. Saya nggak bisa ya menghitung-hitung secara, kan ada aturannya ya. Saya nggak belajar aturannya, cuma berdasarkan ya pengalaman yang telah lalu. Nah, di sini ada data Forex, jadi PTRO Forex mempunyai 10% andilnya. Kemudian BRMS ini asingnya 58%, Energi ENRG 13% dan seterusnya. Kija 28%. Nah, ini free float ya, free float yang kemarin menjadi gunjingan karena dapat teguran dari MSCI atau Morgan Stanley ya. Nah, itu ya. Itu berdasarkan asumsi yang pertama. Ya, kita coba lihat chartnya ya, sekilas saja ya. PTRO, iya, chartnya berusaha reversal ya. BRMS, ya sama ya. Energi, iya, semuanya membentuk mata pancing. Cuan, iya, jadi chartnya memang mirip-mirip dengan IHSG ya, yang mantul dari 7.000 ya, ke 7.500, 7.600 ya. Ini tadi Cuan ya, Raja, iya, Indi, Ratu,
WiFi. Ini terkait dengan orang nomor 1 di Indonesia. Pani, ini konglomerat ya, PIK 1, PIK 2. Harta, Elsa. Nah, ini Elsa ini pantulannya tidak elastis dengan cat IISG. Esa, ini milik Boy Thohir, Triputra Rahmat ya. Ya, disclaimer on ya. Ini Kija ya. Kija di supportnya mantul ya. Mendekati angka 200. Nah, itu emiten-emiten dari urutan 1 sampai ke berapa itu ya, yang dinominasikan menurut pendapat saya masuk LQ45 ya. Semakin di atas semakin besar probabilitasnya ya. Nah, ini tadi asumsi dari kalau yang masuk LQ45 itu adalah anggota IDX 80 tapi non LQ45. Coba kita ke asumsi yang kedua. Nah, kita ambil yang anggota LQ45 ya, tapi dari non IDX 80. Saya siapkan data dulu karena cukup lama ya. Nah, ini ya yang non IDX 80 ya. Nah, hasilnya ini Dewa, Bufa ya, atau sini dari sini aja lah ya. Dewa, Bufa, BP, Emas, Arci, Tins, BNBR, PKSL ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. IMPC, CDIA ya. Nah, CDIA ini ya, ini layak masuk MSCI ya, karena market cap-nya 146 triliun ya. Sedangkan valuasinya rata-rata di 138 miliar. Ini valuasi free float-nya 84,481 miliar ya. Oh, maaf, salah ini. Ini valuasi free float-nya 14 miliar. Oh, belum memenuhi syarat ya. Kalau MSCI yang big cap itu 20 miliar lebih. Oh, 20 triliun lebih ya. Ini 14 triliun ya. Tetapi karena ada aturan baru MSCI ya, kita nggak tahu pasti ya. Kita hanya memprediksi, meramal sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi kemungkinan besar Dewa masuk karena dia market cap-nya di 22 triliun ya. Untuk masuk untuk masuk IDX 80 ya, atau LQ45 ya. Kemudian Bufa dengan market cap 31 triliun, valuasi rata-rata 417 miliar lebih, sedangkan valuasi dari free float itu 11 triliun. Ya, itu ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat MSCI juga.
Nah, kita ambil 10 besar aja. Dewa, Bufa, BP, Emas, Arci, Tins, BNBR, BKSL, IMPC, CDIA. Nah, VKTR lumayan juga ini, VKTR ini bisa menjadi kuda hitam di lain waktu ya. Karena market cap-nya lumayan, 42 triliun lebih, valuasinya 114 miliar lebih, dengan valuasi free float di 23 triliun lebih. Ini baru IPO di 19 Juni 2023 dengan underwriter KI. Biasa, ini asing 29% untuk Dewa, free floatnya 61% ya. Terus untuk CDIA underwriternya HP, foreignnya kosong, tidak ada 0%, foreignnya kosong, sedangkan free floatnya 10%. Nah, ini dengan masalah ya, 10% lah, 10% masalah karena kita IHSG telah menetapkan bahwa free float minimal di 15%. Entah butuh waktu berapa bulan apa tahun ya, saya nggak hafal betul. Nah, coba kita lihat chartnya ya. Ya, untuk ya apa? Ya, penasaran aja, ingin ketawa apa? Rasa ingin tahu ya. Karena akan ada rebalancing di akhir minggu ini, tanggal 24 tepatnya, perkiraan ya, yaitu rebalancing IHSG atau sering disebut dengan evaluasi indeks mayor. Ya, kita lihat chartnya dengan bantuan chart ini. Dewa ya, chartnya mengikuti chart IHSG. Bufa ya, sama juga. BP chartnya hampir sama ya, jadi membentuk apa, saya sebut dengan mata pancing karena bentuknya seperti mata pancing, karena dia turun dari low, naik dari low-nya. BP ya, BP udah. Terus emas ini pendatang baru. Nah, ini bagus chartnya ya, emas ini mungkin juga calon daripada IDX 80 karena memang valuasinya cukup besar, market cap-nya juga besar ya. Terus milik konglomerat Arci ya, emas juga ini ya. Tins, BNBR ya, naik kencang BNBR dengan volume yang super ya. BKSL IMPC yang digadang-gadang menjadi salah satu anggota MSCI ya. Tapi dengan adanya crash kemarin perlu ditinjau kembali. VKTR ya, ini punya Abu Rizal Bakri, motor listrik atau apa ini, VKTR. Kemudian Supa ya, Supa ini milik Konglo juga, yaitu Lang Mahkota Group atau SCTV ya, SCTV ya, TV-nya itu ya, Lang Mahkota ya, grup pemilik SCTV dan Indosiar.
Nah itu ya, ya Supa ini baru IPO juga, belum ada 1 tahun rasanya. Nah itu ya, kita kembali ke tabel. Nah ini ya, dimana Supa valuasinya aja yang kurang ya, baru 4, ini rata-rata baru 4 miliar ya, rata-rata ya. Valuasinya cukup besar, 30 triliun, tapi belum memenuhi syarat MSCI. Jadi kalau kita lihat, memang CDIA ini market cap-nya cukup besar, dari 146 triliun, IMPC 126 triliun ya. TPIA tapi udah masuk MSCI loh, TPIA 536 triliun ya. Tapi ini bukan masuk LQ45, aneh kan ya. Nah mungkin ada pertimbangan tertentu yang kita nggak tahu. Nah, emas ya udah 127 triliun ya, ini jelas cukup besar market cap-nya. Tinggal lihat valuasinya juga besar, 259 miliar, jadi memenuhi syarat. Free float kalau ini jujur ya bagus ya, karena memenuhi syarat dari MSCI yaitu 15%. Terus valuasinya yang kurang ya kalau masuk MSCI. Setahu saya valuasi masuk ya, emas ya. Emas ini bisa menjadi salah satu calon masuk MSCI standar ya. Nah, tinggal free float ya. Free floatnya ini gimana? Jujur enggak ya? Market cap masuk ya, valuasi harian masuk, free float masuk, kemudian valuasi dari free float masuk, ini minimal 20 triliun ya. Tinggal MSCI-nya aja, mungkin pertimbangan-pertimbangan dari MSCI. Saya kira itu ya, sekilas ya, sambil lihat-lihat saham-saham apa calon dari LQ45, mungkin calon dari MSCI, mungkin calon dari FTSE ya, dilihat dari sini, dari market cap, valuasi, dan free float ya, kemudian free float dari valuasi. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Salam sehat.